Ini kita akan membahas mengenai kapal penumpang MV Lajula. MV Lajula adalah kapal feri roll-on roll-off milik pemerintah Senegal yang terbalik di lepas pantai Gambia pada 26 September tahun 2002. Musibah ini menyebabkan sekitar 1.863 kematian dan 64 selamat. Ini dianggap sebagai bencana non-militer terburuk kedua dalam sejarah maritim. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Kapal itu diberi nama Lajula untuk menghormati orang Jula di Senegal Selatan. Kapal itu dibuat di Jerman dan dikirim pada tahun 1990. Panjang kapal itu 79 meter dan lebarnya 12 meter. Kapal Lajula memiliki 2 mesin dan dilengkapi dengan beberapa peralatan keselamatan terbaru yang tersedia saat itu. Kapal Lajula biasanya bepergian 2 kali seminggu dan sering membawa para wanita penjual mangga dan kelapa sawit ke Dakar. Saat bencana melanda, kapal tersebut tidak beroperasi selama hampir 1 tahun dan sedang dalam proses perbaikan, termasuk penggantian mesin pelabuhan. Kapal sedang melintas di rute dari Ziguinchor di wilayah Casamance ke ibu kota Senegal, Dakar. Sebenarnya ketika sedang badai hebat, kapal itu tidak diizinkan untuk membawa penumpang lebih dari kapasitasnya dan tidak diizinkan untuk berlayar. Akan tetapi, kapal tersebut tetap membawa penumpang, kira-kira 2.000 penumpang di kapal. Sekitar setengah dari mereka tidak memiliki tiket. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang telah melampaui batas hampir 4 kali lipat dari jumlah sebenarnya. Pada waktu itu, banyaknya orang yang tidur di dek. Hal tersebut semakin menambah ketidakstabilan kapal. Operasi penyelamatan tidak dimulai selama beberapa jam. Penyelidikan pemerintah menyalahkan prinsip kelalaian dan juga tuduhan telah diajukan terhadap Presiden dan Perdana Menteri Senegal. Kronologi kejadian: sekitar pukul 1.30 pada tanggal 26 September tahun 2002, kapal Lajula meninggalkan Ziguinchor di Casamance untuk salah satu perjalanan regulernya antara Senegal Selatan dan juga Dakar. Meskipun kapal ini dirancang untuk mengangkut maksimal 580 penumpang saja dan awak diperkirakan pada waktu itu mencapai 1.863 penumpang yang ada dalam kapal, termasuk 185 yang telah naik dari Caspian, sebuah pulau yang tidak memiliki pelabuhan masuk resmi untuk ekspor. Jumlah pasti penumpang belum diketahui. Beberapa organisasi Senegal menyebutkan jumlah tersebut lebih dari 2.000, tetapi 1.034 wisatawan memiliki tiket. Penumpang lain tidak diharuskan memegang tiket, yaitu anak-anak di bawah 5 tahun diizinkan bepergian secara gratis seperti biasa. Panggilan terakhir dari staf feri disiarkan ke Pusat Keamanan Maritim Dakar pada pukul 10 malam dan dilaporkan dalam kondisi baik. Sekitar pukul 11 malam, kapal itu jatuh ke dalam badai di lepas pantai Gambia karena gelombang yang sangat tinggi dan angin yang sangat kencang. Feri itu kemudian terbalik, melemparkan penumpang dan juga kargo ke atas kapal. Semuanya hanya terjadi dalam waktu kurang dari 5 menit saja. Sementara banyak penumpang di dalamnya mungkin meninggal sebelum atau setelah terbalik kapal itu. Mereka yang masih bertahan berusaha untuk menyelamatkan diri sambil menunggu tim penyelamat. Akan tetapi tim penyelamat pemerintah tidak tiba di tempat kejadian sampai pagi hari setelah kejadian.
Meskipun nelayan setempat telah menyelamatkan beberapa orang yang selamat di laut beberapa jam sebelumnya, hanya 64 penumpang yang bisa mereka selamatkan. Dari lebih dari 600 wanita di kapal, hanya satu wanita yang bernama Maria Madaev yang selamat. Dia sedang hamil saat itu. Beberapa saat sebelum kedatangan resmi tim penyelamat, nelayan setempat dengan sampan mereka di area musibah memulai upaya pertama untuk menarik korban keluar dari air. Mereka berhasil menyelamatkan beberapa orang, tetapi juga menemukan beberapa mayat mengambang di sekitar kapal MV Lajula. Pada pukul 2 siang, mereka menyelamatkan seseorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Pemuda itu bersikeras bahwa masih banyak orang yang hidup di dalam kapal. Ada laporan tentang suara dan jeritan yang ada dalam kapal, namun kapal Lajula sudah dalam keadaan terbalik, tetapi tetap mengapung sampai sekitar jam 3 sore. Tidak ada yang bisa dilakukan dan akhirnya kapal tersebut tenggelam. Penyelidikan dan tindakan pemerintah. Jumlah korban yang begitu banyak yang tewas dari tragedi itu menjadi kejutan besar bagi banyak orang di Senegal, dan masyarakat mendesak pemerintah untuk segera melakukan panggilan pers dan menjelaskan bencana tersebut kepada masyarakat. Pemerintah Senegal telah membentuk komite investigasi untuk menyelidiki. Pengadilan Perancis juga telah membuka penyelidikan atas bencana tersebut karena beberapa warga negara Perancis, termasuk diantaranya mereka, juga tewas. Menurut beberapa sumber, kecelakaan itu terjadi karena berbagai faktor termasuk kemungkinan kelalaian, sementara laut yang kasar dan juga angin secara langsung menyebabkan kapal terbalik seketika. Kapal feri itu dibuat hanya untuk menavigasi perairan pantai, tetapi melampaui batas pantai yang ditentukan dan akhirnya terbalik. Kepadatan penumpang adalah salah satu faktor yang paling utama, baik dari sisi positif maupun angka kematian yang sangat tinggi. Karena kondisi panas dan terik di bawah dek, sebanyak mungkin penumpang di situ tertidur di atas dek yang membuat kapal menjadi semakin tidak stabil. Kapal itu baru berusia 12 tahun dan beroperasi setidaknya selama 30 tahun, tetapi telah mengalami sejumlah masalah teknis di tahun-tahun sebelum terbalik. Setidaknya 1.863 orang yang meninggal, meskipun jumlah pastinya tidak pernah diketahui karena banyaknya penumpang yang tidak memiliki tiket. Di antara korban yang tewas ada 1.201 korban laki-laki dan 682 korban perempuan. Jenis kelamin dari 70 korban tidak diketahui. Di antara yang tewas adalah penumpang dari setidaknya 11 negara di luar Senegal, yaitu Kamerun, Guinea, Ghana, Nigeria, Prancis, Spanyol, Norwegia, Belgia, Lebanon, Swiss, dan juga Belanda. Pada tanggal 28 September tahun 2002, aktivis lingkungan Haidar El Ali dan juga tim penyelamnya menjelajahi daerah bencana. Mereka tidak menemukan yang selamat, tetapi ada banyak mayat laki-laki dan perempuan dan juga anak-anak di dalamnya. 300 mayat yang terperangkap di dalam kemudian dikeluarkan. Ratusan orang lain juga di dekat kapal juga ditemukan. Secara keseluruhan totalnya mencapai 551 mayat yang ditemukan. Dari jumlah tersebut, 93 telah diidentifikasi dan dikembalikan kepada keluarga mereka. Jenazah yang tersisa dikebumikan di kuburan yang dibangun khusus di dekat pantai Gambia. Hari Berkabung Nasional juga ditetapkan pada tanggal 11 Oktober tahun 2002. Pemerintah Senegal awalnya menawarkan untuk membayar keluarga sekitar 22.000 US dollar korban dan mencatat beberapa penjabat. Tetapi tidak ada yang diadili dan dilaporkan resmi, ditutup setahun setelah bencana. Para pejabat dituduh tidak menanggapi bencana dengan cukup cepat, termasuk pejabat senior Angkatan Bersenjata Senegal yang telah dipindahkan ke pos lain. Namun sangat sedikit penerangan yang tersedia bagi mereka tentang kapal feri yang kelebihan muatan atau tidak dirawat dengan baik. Perdana Menteri Mamadier Boye dipecat oleh Presiden Abdoulaye Wade setelah bencana bersama dengan sebagian besar kabinetnya.
Keluarga korban yang banyak diantaranya tidak mau atau tidak mampu menuntut ganti rugi, terus mengkritik pemerintah atas penanganan, penyelamatan, pengoperasian kapal feri yang menyebabkan bencana ini dan proses ganti rugi. Keluarga korban Prancis menolak paket kompensasi pada tahun 2003 dan menggugat pemerintah Senegal dipanggil di Prancis. Pada 12 September tahun 2008, Hakim Prancis Jean-Wilfred Noël mengajukan tuntutan terhadap 9 pejabat di Senegal, termasuk Boye dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Babakar. Reaksi para pejabat dan juga warga Senegal terhadap klaim bekas kekuatan kolonial itu bermusuhan dengan pemerintah Senegal. Sebagai imbalannya mengeluarkan surat pemerintah penangkapan Noël. Sebuah film dokumenter oleh jurnalis Senegal Papa Mokhtar Ceylan ditayangkan pada peringatan ke-9 tragedi itu 26 September tahun 2011. Film dokumenter tersebut merinci kisah tragedi itu, beberapa orang yang selamat, dan pertanyaan tentang lambatnya operasi penyelamatan. Pemain sepak bola Senegal Ali Kais kehilangan 12 anggota keluarga dalam insiden itu, dan klubnya Birmingham City, Inggris menampilkan bendera Senegal besar untuk mengenang keluarganya. Keluarga gelandang dan lainnya kehilangan nyawa mereka. Itulah cerita mengenai MV Lajula yang mengalami musibah pada tahun 2002. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih.